Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jemaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan menghadiri, menyempatkan diri, mendengarkan kajian yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang penyakit hati dan obat-obatnya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tubuh kita ini tersusun dengan beberapa anggota tubuh. Masing-masing anggota tubuh memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Mata memiliki fungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara dan makan, tangan untuk memegang dan memukul, kaki untuk berjalan, dan demikian pula anggota tubuh yang lainnya. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki tugas dan fungsi. Ketika anggota-anggota tubuh ini sakit, maka dia tidak akan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, atau sama sekali tidak bisa melaksanakan fungsinya. Bila kedua mata sakit, maka kita tidak akan bisa melihat. Bila telinga kita sakit, kita tidak akan bisa mendengar. Bila tangan kita sakit, kita tidak akan bisa memegang. Bila kaki kita sakit, kita tidak akan bisa berjalan. Demikian pula bila hati kita ini sakit, maka dia tidak akan bisa melaksanakan tugas khususnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya, yaitu untuk mengambil ilmu dan hikmah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintainya dan beribadah kepadanya. Penyakit hati adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membinasakan. Penyakit hati ini adalah penyakit yang tersembunyi. Terkadang orang yang memiliki hati itu sendiri tidak tahu kalau hatinya sedang sakit. Tidak tahu kalau hatinya sedang sakit. Nah, dikarenakan dia lalai atau karena dia susah dan tidak mampu, barakallahu fikum, mengobatinya, karena obat penyakit tersebut sangatlah pahit, tidak bisa dia bersabar untuk menelannya. Ibarat hati ibaratnya dalam tubuh kita ini adalah bagaikan raja. Sedangkan anggota-anggota tubuh lainnya itu adalah rakyatnya. Bila raja baik, maka
rakyat pun baik. Bila hati ini baik, maka anggota tubuh juga akan baik. Sumber kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang ada pada hati, dan sumber kebaikan atau rusaknya seseorang itu ada pada hati. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan bila segumpal daging itu rusak, jelek, maka rusaklah dan jeleklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Jadi barakallahu fikum, hadis ini adalah dalil yang menerangkan bahwasanya baiknya amalan seseorang tergantung baiknya hatinya, dan rusaknya amalan seseorang itu dikarenakan rusaknya hatinya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Ighatsatil Lahfan min Masaidis Syaitan, ada 3 macam hati. Yang pertama, al-qalbus sahih, yaitu hati yang sehat. Inilah hati yang selamat, yang dimana kelak tidaklah ada yang selamat di hari kiamat kecuali yang memiliki hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari tidak bermanfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Nah, inilah dia hati yang sehat, yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, selamat dari perkara-perkara yang dibenci, yaitu hati yang tidak ada di dalamnya kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalamnya kecuali rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada di dalamnya kecuali memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia memberi karena Allah. Bila dia menahan karena Allah. Bila dia mencintai seseorang, dia mencintainya karena Allah. Bila dia membenci seseorang, dia membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang peringatan dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang mau'izah, nasihat, barakallahu fikum, datang ayat-ayat yang menerangkan tentang kengerian neraka, maka dia takut. Datang ayat-ayat yang menerangkan tentang keindahan surga, maka dia berharap, barakallahu fikum, masuk ke dalam surga. Yaitu hati yang barakallahu fikum tersentuh ketika mendengar Al-Quran, hati yang bergetar ketika diingatkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang menerima peringatan-peringatan Al-Quran dan peringatan-peringatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hati yang sehat, hati yang selamat, yang kelak barakallahu fikum, orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati ini, dialah orang yang akan mewariskan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati yang kedua adalah al-qalbul mayyit, yaitu hati yang sakit, yaitu hati yang tidak mengenal Rabbnya, hati yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dicampuri dengan kesyirikan. Dia takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
yang senantiasa mengikuti syahwatnya dan nafsunya, dan barakallahu fikum, hati yang senantiasa mendahului keinginan nafsunya, walaupun hal tersebut mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli. Nah, yang penting syahwatnya, hawa nafsunya terpenuhi. Dia tidak mendengarkan nasihat orang yang memberinya nasihat. Yang dia ikuti adalah seruan syaitan. Barakallahu fikum, dia lari dari al-haq, dia berpaling dari al-haq, dia membencinya. Dia tidak mampu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak mau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan penyakit hati itu yang ada pada hatinya sangat kronis dan parah. Nah, barakallahu fikum, karena dia tidak pernah menyiraminya dengan ilmu, tidak pernah menyiraminya dengan nasihat-nasihat, tidak pernah menyiraminya dengan amalan-amalan saleh. Hati yang seperti ini adalah hati yang keras, hati yang mati, hati yang barakallahu fikum perumpamaannya seperti permukaan tanah yang keras. Ketika dituruni hujan, dia tidak bisa menyerap hujan yang turun, tidak pula bisa menumbuhkan tumbuhan. Ini adalah hati yang mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keadaan seperti ini. Kemudian macam hati yang ketiga adalah al-qalbul marid, hati yang sakit. Nah, yaitu hati yang hidup tetapi terdapat padanya penyakit. Nah, hati yang pertama adalah hati yang hidup, yang selamat, sedangkan hati yang kedua hati yang mati, dan hati yang ketiga ini hati yang sakit. Dia hidup tetapi ada penyakit padanya. Dan hati yang sakit ini bisa jadi dia akan menjadi hati yang selamat, bisa jadi dia akan menjadi hati yang mati. Tergantung bagaimana hati ini, bagaimana pemilik hati ini mengkondisikan hatinya. Bila dia ingin hatinya selamat, maka dia berusaha. Bila dia ingin hatinya sehat, dia berusaha bagaimana agar hatinya itu sehat. InsyaAllah kita akan sebutkan apa-apa yang akan menjadikan hati kita itu sehat dan hidup, dan apa-apa yang akan menjadikan hati kita itu sakit dan mati. Barakallahu fikum. Kalau pemilik hatinya tidak peduli, maka hati yang sakit ini bisa menjadi hati yang mati. Barakallahu fikum. Karena hati ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbolak-balik, berubah-ubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Kata Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara ma tad'u bihadha ad-du'a awa innal qulub tataqallab. Betapa banyaknya engkau berdoa dengan doa ini wahai Rasulullah, apakah memang hati itu berbolak-balik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dia membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi karena hati ini berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala dan dia bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya, tentunya seorang mukmin takut kalau hatinya itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi hati yang sakit atau menjadi hati yang mati, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya itu menjadi hati yang sehat. Kenapa hati itu berbolak-balik, ma'asyiral muslimin?
Nah, karena berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian dihadapkan kepada seorang muslim, dihadapkan kepada hati kita. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu akan dihadapkan kepada hati, akan dibentangkan kepada hati, dihamparkan kepada hati sebagaimana dihamparkannya atau dibentangkannya tikar seutas demi seutas. Tikar ketika dibuat, satu demi satu diayam dan diutas, sehingga menjadi tikar yang sempurna. Hati seorang muslim akan dihadapkan dengan fitnah yang seperti tikar ketika dibuat. Satu demi satu fitnah itu akan melanda hati. Barakallahu fikum, sehingga hati itu akan tertutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitanu tu'radu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nuqita fihi nuqtatun sauda. Fitnah itu dihadapkan kepada hati seutas demi seutas seperti tikar yang dibuat seutas demi seutas. Hati manapun yang menerima fitnah itu nuqita fihi nuqtatun sauda, maka akan dititikkan padanya titik hitam. Wa ayyu qalbin ushribaha wa ayyu qalbin ankaraha nuqita fihi nuqtatun bayda. Dan hati manapun yang menolak fitnah tersebut, maka akan dititik padanya titik putih. Hatta tasiral qalbu ala qalbain, sehingga hati itu menjadi dua hati. Abyad mithlu safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Hati yang bersih, putih, tidak akan dipengaruhi oleh berbagai macam fitnah selama barakallahu fikum dia hidup. Dan hati yang satunya adalah hati yang aswad murbadan kalkuzi mujakhia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hati yang hitam legam bagaikan cangkir yang terbalik, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, yang dimana hati ini tidak mengenal perkara yang ma'ruf dan tidak pula mengingkari kemungkaran. Yaitu ini jenis hati ketika dia dihadapkan dengan fitnah. Ada hati yang menerima fitnah tersebut, sehingga ibaratnya hati itu seperti cermin, cermin yang bersih. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka akan ada titik hitam, akan ada yang menodainya. Melakukan kemaksiatan lagi ada yang menodainya, titik hitam. Terus semakin sering seseorang melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, maka cermin ini akan semakin banyak yang menutupinya, sehingga dia menjadi gelap, tidak bisa dipakai bercermin. Tetapi ketika barakallahu fikum cermin yang bersih ini dihadapkan dengan berbagai macam fitnah, tetapi dia menolaknya, dia tidak melakukannya, maka dia akan tetap bersih dan bersih, bahkan semakin bersih. Itulah gambaran hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan sebab itulah hati ini berbolak-balik, dikarenakan banyaknya fitnah, ujian yang dipaparkan atau yang dihadapkan kepada hati. Lantas apa saja yang membuat hati itu sakit? Disebutkan oleh para ulama, di antara yang menyebabkan hati itu sakit
adalah aklul haram, yaitu makan makanan haram, minum minuman haram. Ketika tubuh ini memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maka hati ini akan menjadi sakit. Dan makanan dan minuman haram itu ada dua macam. Yang pertama, haram zatnya. Haram zatnya seperti daging babi, daging anjing, khamr, minuman keras, sabu-sabu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini haram zatnya. Dan yang kedua, haram karena cara mendapatkannya adalah dengan jalan yang haram. Makanan dan minuman itu halal, tetapi ketika cara mendapatkannya adalah haram, maka hukumnya juga menjadi haram. Nah, jadi makanan dan minuman yang haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya, bila dikonsumsi oleh seseorang, itu akan menyebabkan hatinya menjadi sakit. Nah, akan menyebabkan hatinya menjadi sakit dan akan menyebabkan doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Dzakarar rajul yutilus safar." Beliau menyebutkan seseorang yang panjang safarnya, asy'atha aghbara, rambutnya kusut, pakaiannya dan tubuhnya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, dia membentangkan kedua tangannya, dia angkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, dia berdoa, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, meminta berbagai macam permintaan, memohon kepada Allah berbagai macam permohonan. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, tubuhnya dipenuhi dengan perkara-perkara haram. Fa anna yustajaba lahu, lantas bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya? Barakallahu fikum. Jadi ini diantara perkara yang akan menyebabkan hati kita sakit. Semakin banyak makanan dan minuman haram yang dikonsumsi oleh seseorang, maka hatinya akan semakin sakit. Maka hatinya akan semakin sakit. Dan hal itu akan nampak pada akhlaknya. Nah, akhlaknya juga akan menjadi buruk dan jelek disebabkan makanan haram tersebut. Dan juga di antara penyebab hati itu menjadi sakit adalah melakukan berbagai macam kemaksiatan. Sesungguhnya kemaksiatan akan menjadikan hati itu sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sama sekali tidak. Sungguh terdapat penutup di atas hati-hati mereka disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu disebabkan apa yang telah mereka lakukan berupa kemaksiatan. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, meninggalkan kewajiban. Yang kedua, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bertaubatnya, bila kemaksiatan itu bentuknya adalah meninggalkan kewajiban, kita kembali melakukan kewajiban yang ditinggalkan tersebut. Dan bertobat dari melakukan kemaksiatan, yaitu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian juga di antara yang menyebabkan hati itu sakit adalah an-nazar al-muharram, yaitu pandangan yang diharamkan, yaitu melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Sesungguhnya pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah beracun iblis. Betapa banyak disebabkan pandangan, barakallahu fikum, hati ini menjadi sakit, hati ini menjadi terluka, hati ini menjadi sedih, barakallahu fikum, dikarenakan pandangan, yaitu pandangan yang terus menerus. Adapun pandangan pertama yang tidak disengaja, maka itu dimaafkan. Nabi SAW mengatakan, la tutbi'un nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laysat laka thaniyah. Janganlah engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Sesungguhnya bagimu yang pertama dan atasmu yang berikutnya. Artinya tidak ada dosa bagimu pada pandangan yang pertama dan dosa bagimu pada pandangan berikutnya. Jadi pandangan yang dimaksud di sini adalah yang menyebabkan hati kita itu sakit adalah pandangan yang disengaja oleh seseorang dan terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Karena pandangan yang diharamkan ini menyebabkan hati seseorang sakit, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang beriman, yaitu kepada para lelaki mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Karena yang namanya pandangan yang diharamkan akan memunculkan syahwat, dan syahwat inilah yang akan menjadikan hati kita sakit. Dengan sebab pandangan ini, betapa banyak kemaksiatan terjadi. Perzinaan, homoseksual, LGBT, pemerkosaan, pelecehan seksual dan berbagai macam jenisnya itu berawal dari pandangan. Kalau sekiranya orang-orang beriman dan kaum muslimat menjaga pandangan mereka dan menutup aurat mereka dengan baik, niscaya fitnah syahwat ini akan bisa terbendung dan terminimalisir. Saya pernah baca buku judulnya Al-Ibahiyah. Al-Ibahiyah itu kalau diterjemahkan artinya pornografi. Disebutkan dalam kitab itu ada seorang penjahat besar yang ditangkap di Amerika Serikat. Penjahat yang kejahatannya sungguh sangat-sangat luar biasa. Di rumahnya ditemukan banyak sekali anak-anak kecil dan juga remaja, gadis-gadis. Dia punya penjara. Jadi anak-anak yang perempuan ini dia perkosa, yang laki-laki dia sodomi. Kemudian tidak sampai di situ, dia potong tangannya, dia rebus, dia makan, ada yang dia bakar, kadang dia gigit hidup-hidup. Nah,
sampai mati. Banyak sekali yang dia lakukan seperti itu, sehingga masuklah dia ke dalam mahkamah di sidang, dan hakim waktu itu memutuskan untuk dipancung. Sebelum dia dihukum pancung, dia tertawa dan tersenyum dan mengatakan, benar, kalian akan membunuh saya sebentar lagi, tetapi jangan harap bahwa yang namanya LGBT, kasus seperti apa yang saya lakukan ini akan hilang dan musnah dari permukaan bumi ini, selama para wanita-wanita tidak menutup aurat-aurat mereka, selama foto-foto, video-video porno bertebaran di mana-mana. Orang yang semacam ini sangat banyak bertebaran di dunia ini. Itu kata penjahat ini. Barakallahu fikum. Islam, agama kita yang sempurna, sejak awal, barakallahu fikum, mencegah hal ini terjadi, yaitu dengan memerintahkan kepada kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan wahai Muhammad kepada para lelaki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minat, dan katakan kepada kaum mukminat, bukan hanya lelaki saja yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan, tetapi perempuan juga hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, di antara yang menyebabkan hati kita sakit, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah mendengarkan perkara-perkara yang haram, ghibah, namimah, mendengarkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, nyanyian dan musik. Ini adalah di antara penyebab hati itu sakit. Tidak akan terkumpul pada hati seseorang cinta Al-Quran dan cinta nyanyian dan musik. Kapan seseorang cinta dengan musik, maka kecintaan kepada Al-Quran akan menyingkir. Kapan seseorang cinta kepada Al-Quran, maka cinta kepada musik akan, barakallahu fikum, menyingkir. Al-Quran adalah penyejuk hati seorang mukmin. Al-Quran adalah penyejuk hati seorang mukmin, penenang jiwa orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika seseorang banyak mendengarkan musik, jauh dari Al-Quran, hatinya akan menjadi sakit. Hatinya akan menjadi sakit. Dan musik itu sendiri, barakallahu fikum, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Di antara manusia ada yang membeli ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahi, wallahi, wallahi, huwal ghina." Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang dimaksudkan dengan ucapan sia-sia di sini adalah nyanyian. Adalah nyanyian. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok dari umatku, orang-orang yang akan menghalalkan al-hira, perzinaan, wal hira, al-hira perzinaan, wal harira, sutra, wal khamr, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Nah, jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alat musik ini adalah perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncullah di akhir zaman sehingga alat-alat ini pun tersebar dan merusak hati-hati kaum muslimin. Ini beberapa hal yang akan menyebabkan hati seorang mukmin sakit. Adapun yang akan menyebabkannya hidup dan sehat adalah diantaranya bersemangat membaca Al-Quranul Karim, mentadabburinya dan menyibukkan diri dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bila disebut Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya keimanan mereka bertambah dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidak datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah dan apa yang telah diturunkan berupa al-haq. Seorang lelaki bernama Fudail bin Iyad selama 40 tahun dia menjadi perampok, penjahat yang ditakuti. 40 tahun dia merampok, menghadang orang di jalanan, mengambil hartanya dan seterusnya. Pada suatu malam, seperti biasanya dia bereaksi untuk merampok salah satu rumah. Ketika dia mendatangi rumah tersebut, ternyata pemilik rumahnya sedang sholat tahajud. Dan yang dia baca adalah ayat yang baru saja saya baca, surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah dan apa-apa yang datang berupa al-haq. Diulangi oleh orang yang sholat ini sampai kemudian dia pun tertegun dan dia sadar. Akhirnya dia pun bertaubat, tidak jadi merampok, dan dia tinggalkan perbuatan tersebut dan hijrah ke Makkah. Setelah itu dia duduk bersama para ulama, beribadah di Masjidil Haram, mengambil ilmu dari para ulama, sehingga dia pun menjadi seorang ulama besar. Namanya Fudail ibn Iyad. Kalau anda membuka buku kitab tafsir atau kitab hadis atau kitab fiqih atau kitab tentang zuhud,
atau kitab mustalah hadis, Anda akan menemukan qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad. Padahal dahulunya adalah seorang perampok, tetapi setelah dia bertaubat dan bersungguh-sungguh dalam taubatnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai seorang yang memiliki ilmu yang luas. Berikutnya di antara sebab hati itu menjadi sehat dan hidup adalah mujalasatus salihin wa mukhalatatuhum wal iqtida'u bihim. Duduk bergaul bersama orang-orang soleh, mencontoh mereka dalam amalan-amalan soleh mereka, menjadikan mereka sebagai qudwah, tauladan. Ketika kita duduk bersama orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan sekian banyak manfaat. Ketika kita malas, dia akan memberi kita semangat. Ketika kita salah, dia akan menegur kita. Ketika kita keliru, dia akan meluruskan kita. Perumpamaan orang yang duduk berteman dengan orang soleh dan berteman dengan teman yang jelek itu seperti perumpamaan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi penjual minyak wangi itu akan memberinya hadiah, atau dia bisa membeli minyak wangi dengan harga diskon. Atau paling tidak selama dia duduk di situ dia bisa mencium bau harum. Kadang mungkin diolesin dia, pulang dia pergi sudah harum dia. Itu keuntungan berteman dengan penjual minyak wangi. Sedangkan perumpamaan berteman dengan teman yang jelek seperti orang yang berteman dengan tukang pandai besi. Kalau dia duduk bersamanya, bisa jadi pakaiannya terbakar, atau barakallahu fikum dia yang terbakar, atau pergi dari situ pakaiannya dan tubuhnya berbau asap. Jadi barakallahu fikum, kalau Anda mendapatkan teman yang soleh, maka pegang erat-erat, jaga pertemanan tersebut, jaga sebaik-baiknya. Karena yang namanya mencari teman yang soleh itu sangatlah sulit di zaman ini. Kalau mencari musuh itu cepat, ya, mencari musuh itu cepat. 1 menit, 2 menit itu sudah dapat musuh. Tetapi yang namanya teman soleh, teman yang bertakwa, mungkin kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya. Jadi ketika terjadi atau muncul darinya terkadang perbuatan yang tidak baik, yang membuat kita kesal, membuat kita kecewa, sabar. Barakallahu fikum. Berikutnya di antara yang menyebabkan hati kita hidup dan sehat adalah mendengarkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ceramah-ceramah yang bermanfaat, kajian-kajian yang diajarkan padanya kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga ibadah salat secara berjamaah, melaksanakan salat Jumat. Ini semua insyaallah akan menyebabkan hati kita menjadi hidup dan sehat, dan juga mentadabburi penciptaan alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun." Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran pergantian malam dan siang dan kapal
yang berjalan di lautan membawa apa-apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan berupa hewan-hewan dan pengendalian angin serta awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, la ayatin liqaumi yaqilun, adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita cermati penciptaan alam ini, kita tadabburi, tafakkur, nah itu akan menambah keimanan kita dan akan menjadikan hati kita ini hidup. Sesungguhnya tidaklah semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Semuanya Allah ciptakan untuk satu hikmah, atau dikarenakan hikmah yang banyak yang tidak kita ketahui. Adapun sebab hati itu mati, barakallahu fikum, habis waktu ya. Ya. Sebab hati itu mati adalah berpaling dari menerima kebenaran, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan dari ulasan seputar hati, macam-macam hati, kemudian sebab-sebab hati itu menjadi sakit, sebab-sebab hati itu menjadi hidup, bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan sebagai penerang hidup kita dan sebagai timbangan amalan soleh kita. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kelemahan saya sendiri dan juga dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.